Yuni. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat Pak. Senang sekali saya bisa mengobrol dengan Bu Yuni, bertemu dengan Bu Yuni pada siang hari ini. Iya Pak. Bu Yuni, hari ini kan Bu Yuni mau melakukan coaching, Iya. dan saya akan melakukan supervisi. Saya akan menjadi supervisor dalam coaching Bu Yuni. Iya. Sebelum Bu Yuni melakukan coaching, maka ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Bu Yuni. Iya baik Pak. Yang pertama Bu Yuni, kita hari ini akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap kegiatan coaching nanti. Ya Bu Yuni, Ya. ada beberapa hal nanti yang akan saya amati ketika Bu Yuni sedang coaching. Iya. Apakah nanti kompetensi yang ingin Bu Yuni kembangkan dilakukan atau sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, atau nanti Bu Yuni sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, itu akan menjadi rubrik penilaian kita pada kegiatan nanti Ibu Yuni coaching nanti. Iya baik Pak. Nah, kemudian Bu Yuni, dalam kegiatan coaching nanti kira-kira kompetensi apa nih yang mau Bu Yuni kembangkan kepada coaching nanti? Baik Pak. Untuk coaching nanti sendiri Pak, Ya. saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach. Itu yang pertama itu untuk kompetensi menggali ide-ide dari coach Pak. Ya. Ya, saya ingin meningkatkan kompetensi untuk bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri dalam mencarikan solusi permasalahannya. Iya. Ya, kira-kira yang kedua mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi bagi apakah saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Berarti ada kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot dan memunculkan ide-ide yang ini ya. Ya, benar Pak. Nah Bu Yuni, nanti ketika saya melihat Bu Yuni melakukan coaching nanti, Ya. lalu bagian mana kira-kira Bu Yuni yang secara spesifik ya saya perhatikan nanti bahwa Bu Yuni ini, dan ketika bagian mana Bu Yuni nanti saya perhatikan Bu Yuni melakukan menggali ide-ide dan mempertanyakan pertanyaan berbobot ini Bu Yuni. Ya. Pertanyaan berbobot itu mungkin apakah saya mampu memberikan pertanyaan yang menyebabkan si coach itu sendiri mengeluarkan ide-idenya Pak. Ya. Selanjutnya apakah saya mampu menggali ide-ide itu, nanti mungkin saya ingin dilihat dalam hal apakah si coach nantinya mampu menyampaikan ide-idenya dan segera ingin melaksanakan ide-ide tersebut di sekolahnya Pak, untuk tujuan permasalahannya bisa diatasi oleh coach itu sendiri Pak. Baik Bu Yuni, jadi nanti saya akan melakukan penilaian Bu Yuni ketika Bu Yuni nanti sudah melakukan hal-hal yang memunculkan ide dan Bu Yuni sudah mempertanyakan pertanyaan berbobot. Berarti dalam rubrik nanti Bu Yuni sudah melakukan sesuai dengan rubrik ini. Begitu ya Bu Yuni ya? Iya Pak, kira-kira seperti itu Pak. Lalu Bu Yuni, kira-kira Bu Yuni nanti apa indikator yang bisa saya ambil nanti yang menyatakan Bu Yuni ini sudah mencapai tujuan dari pengembangan kompetensi tadi? Jadi ya. Kira-kira indikatornya mungkin yang pertama ya Pak, nanti coach itu sendiri Ya. mampu memahami pertanyaan saya dengan baik Pak. Kalau seandainya pertanyaannya itu tidak aneh-aneh atau berbobot, berarti coach mampu memahami pertanyaan saya dan menjawabnya sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan. Baik. Selanjutnya indikator supaya menggali ide-ide nanti terlihat mungkin untuk coach itu sendiri mampu menyampaikan ide-ide yang ingin dia kembangkan atas permasalahan yang dihadapinya. Baik. Ya, selanjutnya mungkin Pak terlihat nanti si coach itu
bisa mengatasi masalahnya sendiri Pak, jadi dari Koce sendiri Pak. Baik, kira-kira ada lagi Bu ini yang ingin Bu ini munculkan nanti dalam kegiatan coaching nanti? Kira-kira itu Pak. Seperti itu ya Bu ini. Jadi saya sudah mengambil kesimpulan tadi, ketika nanti Coach Bu Yuni ini sudah memunculkan ide-idenya dalam menyelesaikan masalahnya, berarti Bu Yuni sudah mencapai kompetensi yang ingin Bu Yuni kembangkan. Bukan begitu Bu Yuni? Iya, kira-kira seperti itu Pak. Baik Bu Yuni, mungkin sebelum supervisi itu hal-hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching yang Bu Yuni lakukan nanti akan berjalan dengan lancar dan si coaching kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ingin dia diskusikan bersama Bu Yuni nanti. Ya Pak, mudah-mudahan Pak. Selamat melakukan coaching Bu Yuni, nanti mudah-mudahan sukses dan saya akan mengamati coaching yang Bu Yuni lakukan. Ya. Silakan Bu Yuni. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya, sehat Bu Putrinya? Alhamdulillah saya sehat. Ya. Saya dengar Ibu Putri ada masalah ya. Kira-kira apa masalah yang Bu Putri hadapi pada saat ini? Ibu Putri mau cerita dengan saya? Iya benar sekali Bu, itu memang ada yang mengganggu pikiran saya Bu. Saya mengalami permasalahan yang ingin saya rasanya ceritakan kepada Ibu. Saya berharap Ibu dapat bersama mendengarkan cerita saya dan saya bisa menemukan solusinya dengan bercerita dengan bersama Ibu. Oh begitu ya Bu Putri ya. Ya, kira-kira kalau boleh tahu ya apa yang mau Ibu Putri ceritakan? Silakan Ibu Putri. Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada seorang siswa. Memang siswa tersebut dari segi akademik siswa tersebut berprestasi ya, nilainya bagus. Tapi yang menjadi kendala siswa tersebut memiliki sikap yang menurut saya kurang baik Bu. Dia sering berkata-kata yang kotor lah begitu, tidak baik, berkata kasar kepada temannya sehingga membuat teman-temannya tidak nyaman berada di kelas begitu Bu. Oh oke. Berarti Bu Putri sekarang ada permasalahan di mana siswanya tingkah lakunya kurang baik ya, berkata kotor. Kira-kira Ibu Putri tahu apa penyebab dari siswa Ibu tadi seperti itu? Setelah saya amati Bu, mungkin penyebabnya siswa ini sering berkata demikian karena yang saya amati siswa ini kesehariannya suka bermain HP Bu. Berarti Ibu Putri siswanya suka bermain HP sehingga tingkah lakunya berpengaruh ya dengan HP tadi, tingkah lakunya kurang sopan jadinya ya, suka berkata-kata kotor. Ayah, yang Ibu mau tahu dari Ibu Putri, kira-kira Ibu Putri maunya siswa Ibu Putri itu yang seperti apa? Ya saya berharap Bu, siswa ini selain sesi akademik pintar, tapi dia juga memiliki sikap yang bagus, berkata-kata yang baik, bisa menghargai teman-temannya, baik itu di rumah, di sekolah, dan juga kepada guru. Jadi harapannya Bu Putri maunya siswa Bu Putri mempunyai tingkah laku yang baik, sopan, mau belajar di rumah di sekolah ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu Putri lakukan agar siswa Ibu Putri tadi yang dari tingkah lakunya yang tidak baik, terpengaruh dengan HP, bisa berubah ke arah yang lebih baik? Kira-kira apa yang bisa Ibu Putri lakukan? Jadi saya terpikirkan Bu, dengan sikap siswa yang seperti ini dan penyebabnya karena mungkin sering main HP, lingkungan pergaulannya yang tidak baik dari HP tersebut, saya ingin siswa tersebut mengurangi jamnya menggunakan HP dengan adanya pantauan dari wali murid, dari orang tua siswa tersebut. Kemudian ada perubahan tingkah laku dengan perkataan
kesehariannya dengan adanya bimbingan dari saya dan juga wali murid. Oke. Berarti Bu Putri sekarang butuh dukungan dari orang tua, lingkungan si anak supaya tingkah lakunya tadi berubah ya ke arah yang lebih baik, bisa memantau lah istilahnya artinya Bu Putri ya. Kira-kira harapan Bu Putri tadi kira-kira apa lagi yang bisa Ibu Putri lakukan, atau ada hal-hal yang lain enggak yang bisa Ibu Putri lakukan selain dari yang sudah terpikir sama Ibu Putri tadi? Ya Bu, tentu saja yang pertama saya pikirkan itu saya perlu kerjasama dengan wali murid Bu. Ya. Karena bagaimanapun siswa ini kesehariannya dengan orang tua, lebihnya di sekolah gitu Bu. Jadi perlu adanya pantauan dari orang tua bagaimana bersikap yang baik, bagaimana berkata-kata yang baik, yang membuat dia berkomunikasi dengan temannya nyaman gitu Bu. Kemudian saya di sekolah juga mungkin perlu melakukan pembiasaan, misalnya membiasakan 4 kata-kata ajaib itu Bu. Kemudian juga membuat kata-kata mutiara di kelas supaya siswa terbiasa membaca dan mempraktekannya. Kemudian juga membiasakan hal-hal yang baik dengan memberikan kata-kata yang baik, yang sopan jika saya menegur siswa. Ya, bagus sekali rencana Ibu Putri tadi itu sangat luar biasa ya Bu Putri ya. Saya tertarik mendengar dengan kata yang 4 kata istimewa tadi ya. Apa itu Bu Putri? 4 kata ajaib itu 4 kata ajaib. Tolong gitu ya, permisi, maaf, kemudian ada lagi apa lagi? Terima kasih. Ya, berarti itu ya 4 kata ajaib ya Bu Putri ya. Kira-kira dari yang Ibu inginkan tadi atau yang Ibu rencanakan tadi, ada yang sudah Ibu kerjakan atau yang sudah Ibu laksanakan di sekolah? Ya, jadi yang baru saya lakukan Ibu itu melalui pembiasaan Ibu. Saya berusaha mendekatkan diri dengan siswa tersebut, mencoba menegur siswa tersebut dengan kata-kata yang membuat siswa tersebut merasa bahwa dia perlu melakukan hal yang lebih baik. Kemudian saya juga melakukan pembiasaan dengan teman-temannya. Misalnya saya juga membiasakan saya agar siswa itu menyadari bahwa dengan kata-kata yang baik akan membuat orang lain Berarti Ibu Putri sudah mulai ya melaksanakan rencana Ibu Putri tadi dengan pembiasaan tadi. Ya, kira-kira untuk dukungan orang tua sendiri, apakah Ibu sudah mulai bekerja sama dengan orang tua atau bagaimana Bu Putri? Untuk orang tua Bu, belum melakukannya Bu. Belum ya Bu Putri ya. Nah, kira-kira bisa Ibu mulai itu melakukannya? Kapan kira-kira Ibu bisa mulai berkolaborasi dengan orang tua? Ya benar Bu. Jadi memang perlu kita melakukan kolaborasi dengan orang tua, menghubungi orang tua, berdiskusi dengan orang tua mengenai perkembangan peserta didik. Namun yang menjadi hambatan bagi saya, tentu saya untuk menghubungi orang tua perlu izin dari ibu, kemudian baru bisa saya berkomunikasi dengan orang tua begitu. Berarti izin dari saya ya Bu Putri ya. Kalau seperti Ibu Putri dengan program-programnya yang sangat luar biasa seperti ini, tentulah saya mengizinkan dan saya sangat mendukung sekali dengan program atau rencana yang Ibu Putri di sekolah kita agar karakter siswa-siswa kita nantinya berubah ke arah yang lebih baik ya Bu Putri ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kira-kira Ibu Putri sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Putri? Ya, jadi Bu, setelah saya nanti mendapatkan izin dari Ibu untuk berkomunikasi dengan orang tua, tentu kita mengajak orang tua ke sekolah, kemudian kita perlu berdiskusi lebih dalam tentang siswa tersebut, apa yang perlu kita lakukan agar siswa ini mengurangi perubahan perilaku, terutama sekali pengaruh HP ini Bu. Saya berharap dengan adanya orang tua berdiskusi dengan orang tua, pantauan dari orang tua. Kalau di rumah kita kan tidak bisa memantau anak tentang penggunaan HP Bu. Makanya saya perlu diskusi dengan orang tua, membuat program mungkin perlu
siswa ini kapan boleh main HP, kapan tidak boleh main HP, atau dibatasi berapa lama boleh main HP. Itu yang perlu saya sepakati dengan orang tua agar anak ini terkontrol tentang penggunaan HP. Karena bagaimanapun kita tahu penggunaan HP ini sangat berpengaruh terhadap emosional anak. Mungkin itu yang menyebabkan anak itu sering berkata-kata kasar di sekolah gitu Bu. Ya, berarti butuh kita mengundang orang tua ya Bu Putri ya. Ya, kira-kira nanti yang bisa membantu Bu Putri mungkin siapa nanti untuk membuat surat undangan, untuk yang lain-lainnya. Iya, jadi selain izin dari Ibu, tentunya saya juga butuh berkolaborasi dengan teman sejawat. Nanti saya perlu melakukan diskusi awal dengan teman sejawat, kemudian juga melakukan refleksi. Tentu saja teman-teman punya ide-ide yang lebih kreatif mungkin Ibu untuk bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini. Dan saya juga perlu berkomunikasi dengan teman bagaimana aksi-aksi saya yang berikutnya juga bisa dilakukan di kelas-kelas lain mungkin gitu. Iya, bagus sekali Bu Putri. Ibu bangga sekali dengan Ibu. Nanti bisa menularkan ke guru-guru yang lainnya Bu Putri, dengan harapannya kelas atau sekolah kita nantinya memiliki siswa-siswa yang bertingkah laku yang baik, bisa melaksanakan pembiasaan seperti yang Ibu Putri sebutkan tadi. Iya. Nah, sekarang Ibu Putri kira-kira apa yang sudah Ibu Putri dapatkan atau bagaimana perasaan Ibu Putri setelah berbincang dengan Ibu pada saat ini? Ya Bu, saya sangat senang sekali. Yang awalnya saya bingung, tapi setelah bercerita dengan Ibu, saya terbukalah ke ide-ide saya sendiri. Ternyata untuk menangani permasalahan siswa ini kita perlu berdiskusi dengan orang lain ya Bu, agar permasalahan tersebut dicarikan solusinya gitu. Iya, berarti Bu Putri sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Alhamdulillah sudah Bu. Iya, berarti sudah selesai bincang-bincang kita pada hari ini Bu Putri. Mungkin sampai di situ saja. Kita kembali ke aktivitas kita masing-masing ya Bu Putri. Ya, Bu ada pekerjaan juga di dalam kantor Ibu. Iya, Bu. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum. Baik Bu Yuni, bagaimana kabarnya setelah kegiatan coaching tadi? Ya, kabarnya baik Pak. Apakah Bu Yuni sudah siap dengan beberapa pertanyaan pasca supervisinya? Ya, insya Allah siap Pak. Baik Bu Yuni, setelah saya tadi memperhatikan Bu Yuni melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Putri, Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Yuni. ya baik. Yang pertama Bu Yuni, apa yang sudah Bu Yuni lakukan tadi untuk menggali ide-ide dari Ibu Putri? Apa hal-hal yang sudah Bu Yuni lakukan tadi? Ya, hal-hal yang sudah saya lakukan kira-kira untuk menggali ide-ide Ibu Putri, saya menanyakan kepada Ibu Putri apa yang Ibu Putri inginkan terhadap siswanya yang bermasalah tadi. Ya. Ya, selanjutnya saya menanyakan kepada Ibu Putri apa yang akan dia melakukannya. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Baik. Tadi saya memang sebenarnya saya juga melihat tadi bahwa Bu Yuni sudah mulai memperlihatkan indikator pengembangan kompetensi yang ingin Bu Yuni kembangkan di awal tadi. Tapi saya juga perlu menanyakan hal-hal yang Bu Yuni lakukan tersebut. Kemudian Bu Yuni, menurut catatan saya nih Bu Yuni yang sudah saya tulis tadi selama Bu Yuni melakukan coaching dengan Bu Putri, Bu Yuni tadi sudah nampak sesuai dengan kompetensi yang sudah Bu Yuni ingin kembangkan di awal tadi. Iya, Pak. Nah, sudah tampak tadi saya memperhatikan Bu Yuni sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang merangsang ide-ide dari coach tadi. Iya Pak. Jadi menurut saya tadi Bu Yuni sudah memperlihatkan indikator keberhasilan dari coaching Bu Yuni tadi. Jadi kira-kira menurut Bu Yuni bagaimana? Oh ya, menurut saya awalnya tadi
sudah berkembang dalam prinsip coaching yang sudah Bu Yuni lakukan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang ketiga Bu Yuni, pertanyaan selanjutnya Bu Yuni, selain kompetensi untuk menggali ide-ide dari coaching itu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Yuni kembangkan dalam kegiatan coaching berikutnya? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya aku semua kompetensi untuk menjadi coach ya Pak ya. Iya. Yang pertama saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Ya. Yang kedua ingin meningkatkan kompetensi dalam memfasilitasi coach itu sendiri Pak. Ya, kira-kira ingin mengembangkan kompetensi untuk coach secara keseluruhan Pak. Baik Bu Yuni, mudah-mudahan dalam kegiatan coaching Bu Yuni ke depan, Bu Yuni sudah berhasil mengembangkan semua kompetensi yang Bu Yuni bicarakan tadi. Ya, mudah-mudahan Pak. Terima kasih Bu Yuni atas kegiatan kita hari ini, dan saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukses selalu dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Bu Yuni. Sama-sama Pak, terima kasih juga Pak atas Ya. waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Yuni. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan pra-supervisi kepada Ibu Putri. Apakah sebelum Ibu Putri melakukan coaching nantinya Ibu Putri ya? Kira-kira sekarang Ibu Putri sudah siap? Ya, siap sekali. Yang pertama yang ingin Ibu sampaikan sebelum Ibu Putri nantinya melakukan coaching, yaitu kita mendiskusikan dulu mengenai penilaian teknik coaching nanti ya. Iya Bu. Yang dinilai nanti dalam yang perlu diperhatikan dalam coaching itu sendiri, yang pertama itu adalah mampukah Ibu Putri nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua, apakah Ibu Putri nanti mampu mendengarkan secara aktif. Iya Bu. Yang ketiga, apakah Ibu Putri nantinya mampu memfasilitasi coach Ibu. Dan yang keempat, mampukah Ibu Putri nanti menggali ide-ide dari coach Ibu. Itu yang akan dinilai Ibu Putri ya. Selanjutnya yang kedua, kira-kira yang ingin Ibu tanyakan di sini, kompetensi Ibu Putri yang ingin dikembangkan itu pada bagian yang mana ya Bu Putri? Iya baik Bu. Jadi sebagai coach tentu kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita Ya. supaya muncul ide-ide yang bisa membantu coach tersebut menyelesaikan permasalahannya. Jadi menurut saya itu yang perlu saya kembangkan Bu, bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan saya menstimulasi coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti saya menangkap ada dua kompetensi ya Ibu Putri ya yang ingin Ibu Putri kembangkan di sini. Pertama, kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua, kompetensi dalam menggali ide-ide dari coach Ibu sendiri. Ya, baik Ibu Putri. Yang ketiga yang ingin ditanyakan, pada bagian mana yang secara spesifiknya pada kompetensi yang ingin dikembangkan tadi yang akan diobservasi, pada bagian mana pada kompetensi menggali ide dan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, yang pada bagian mananya yang ingin diobservasi oleh nantinya oleh Ibu. Ya baik Bu, jadi saya ingin diobservasi terkait kompetensi saya, bagaimana saya menyampaikan ide, menggali ide-ide dari coach saya menggunakan alur yang sesuai dengan kita, kemudian memunculkan jawaban-jawaban yang terarah dari si coach ini, sehingga ditemukanlah solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan menggali ide dari si tersebut. Ya, oke Bu Putri. Berarti pada bagian itu nanti yang akan diobservasi ya Bu Putri ya. Sekarang selanjutnya yang ingin Ibu tanyakan di sini, apa kira-kira indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Kira-kira apa indikatornya
Ibu sudah bisa mengembangkan coaching Ibu nantinya? Apa kira-kira? Saya berharap Ibu setelah saya melakukan coaching ini, saya berharap coaching saya dapat memunculkan ide-ide yang kreatif dari permasalahan yang dia hadapi dengan melalui pertanyaan saya tersebut. Misalnya si coaching ini dapat menemukan solusi yang strategis begitu Ibu, dan dapat dilaksanakan secepat mungkin begitu Ya. Ibu. Berarti itu bagian dari indikatornya ya Bu Putri ya. Nah, kira-kira udah tergambar di sini semuanya apa yang harus Ibu persiapkan nantinya sebelum Ibu coaching ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu sudah siap coaching pada hari ini? Nah, ya. Terima kasih Bu Putri. Setelah ini silakan Ibu Putri melaksanakan coachingnya ya Bu Putri ya. Baik Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu. Kalah. Ya, baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. bagaimana kabar Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun agak bingung tapi kabar saya baik saja. Alhamdulillah baik. Keluarga bagaimana Pak Ardi, sehat? Alhamdulillah istri sehat, anak sehat. Alhamdulillah, itu yang penting ya Pak Ardi. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan Pak Ardi? Apakah ada masalah? Iya, Ibu Putri di bidang pekerjaan yang memang selalu ada masalah ya, tidak mulus-mulus saja. Ya. Tapi walaupun demikian hari ini mungkin nanti ada yang masalah yang ingin saya obrolkan sama Bu. Gitu. Jadi saya menangkap ini hari ini Pak Ardi sedang ada permasalahan sepertinya ya yang perlu kita bicarakan, gitu Pak Ardi. Ya benar Bu Putri. Kalau boleh saya tahu apa permasalahannya Pak Ardi? Begini Bu Putri, di kelas yang saya ajarkan muridnya lumayan ya, ada 25 orang siswa. Ada nih 2 orang siswa ini yang tidak tidak mau belajar, sukanya keluar dengan teman. Jadi ya rasanya kita sebagai guru ada rasa kurang sampai pelajaran kita kepada seluruh anak. Gara-gara anak ini tadi tidak mau belajar. Nah itu yang membuat saya bingung sekarang ini. Jadi begitu permasalahannya. Kalau saya tangkap, jadi ada permasalahan terkait seorang siswa yang membuat pembelajaran di kelas tidak kondusif. Begitu. Betul begitu. Jadi dengan percakapan kita hari ini, apa yang Bapak Ardi inginkan? Saya ini nanti melalui obrolan dengan Bu Putri nanti mudah-mudahan dapatlah solusi gitu loh ke depan bagaimana cara menghadapi siswa yang seperti ini supaya dia mau belajar bersama teman yang lain. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak Ardi, siswa ini membuat pembelajaran tidak kondusif di kelas. Kalau boleh saya tahu seperti apa yang tidak kondusifnya dan seperti apa sikap siswa ini yang membuat pembelajaran di kelas itu tidak kondusif? Ini Bu Putri, Ya. siswa ini pagi memang dia belajar dulu, Ya. tapi kalau jam pelajaran sudah mulai 2 jam belajar, ini siswa ini sudah mulai ini menampakkan dia kadang keluar dia tidak boleh balik lagi ke kelas. Nah, atau balik ke kelas tapi keluarnya lama, begitu. Kadang dalam kelas dia disuruh membuat tugas, dia malah mengganggu temannya, memukul-mukul meja. Jadi memang untuk anak yang satu ini tidak kurang kondusif rasanya pembelajaran kita gitu. Iya, kalau misalnya memang ada siswa yang seperti itu, konsentrasi temannya terganggu Ya, jadi betul. kita juga sebagai guru mungkin akan terganggu juga konsentrasi mengajarnya gitu ya. Betul. Makanya saya bingung Bu Putri. Jadinya terfokus pada satu siswa jadinya ya Pak. Kira-kira menurut Bapak apa penyebab siswa kita itu seperti itu sikapnya? Kalau saya baca nih di kurikulum Merdeka Bu Putri, sepertinya siswa ini memiliki gaya belajar tersendiri. Oh begitu. Iya, cuman selama ini mungkin saya belum maksimal menyerapkan gaya belajar kepada seluruh siswa saya. Akibatnya ya saya melihat bahwa siswa ini ya tidak mau belajar, mengganggu teman. Dari pengalaman Pak Ardi melihat siswa yang seperti itu kan memang mengganggu pembelajaran. Apa yang sudah Pak Ardi lakukan terhadap siswa tersebut? Ini Bu Putri,
Ini kan siswa ini dah lama nih seperti ini ya. Sebelum saya mencari tahu tentang trik-trik menghadapi siswa ini, Ya. saya juga bertanya ke beberapa orang teman guru. Katanya siswa yang seperti itu bisa diatasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya iya benar sekali. Nah, cuman saya belum terlalu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang membuat saya bingung. Oh begitu. Jadi Pak Adi sudah terfikirkan Ya. bagaimana solusinya untuk menghadapi siswa ini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu, Iya, Pak? benar. Iya. Jadi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini hambatannya apa menurut Pak Adi? Saya belum terlalu paham nih dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana sebenarnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terutama terhadap siswa yang seperti siswa saya tadi itu. Iya, pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 macam ya Pak Adi. Iya. Pak Adi tahu yang 3 macam itu kira-kira apa? Ya sebenarnya saya tahu ya macam itu. Yang pertama kan diferensiasinya konten, Iya benar. yang kedua ada diferensiasi proses, Iya. yang ketiga ada diferensiasi produk. Iya bagus, luar biasa sekali Pak Adi. Sebenarnya Pak Adi sudah memiliki dasar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, Cuma mungkin perlu lagi hal-hal yang perlu dilakukan ya Pak Adi. benar. Menurut Pak Adi, kan Bapak Adi sudah tahu perlu dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi untuk dilakukan kepada siswa. Kira-kira apa yang perlu Pak Adi lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas dan dapat mengatasi permasalahan siswa yang bermasalah tadi? Mungkin ya saya akan yang pertama saya akan mencoba nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama tentu saya akan membuat dulu diferensiasi terhadap konten yang mau saya sampaikan kepada anak-anak. Mungkin selama ini dia tidak menyukai isi dari materi pelajaran yang saya berikan dengan hanya sama monoton itu saja. Mungkin saya akan membedakan nanti yang siswa yang seperti ini materinya, siswa yang seperti ini materinya. Nah, jadi saya kemudian nanti saya juga akan berusaha nanti membuat diferensiasi di bidang prosesnya. Nah, saya akan memberikan beberapa jenis pembelajaran yang berbeda nanti kepada siswa saya. Bagus, luar biasa sekali Pak Adi. Pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya Pak Adi modal Ya. itu cuma aja tinggal kita mempelajarinya lebih lanjut ya Pak Adi. Ya, Nah, kan sudah mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi sedikit ya. Menurut Pak Adi apa langkah yang perlu dilakukan setelah ini? Baiklah, baik Bapak Putri. Mungkin setelah ini saya akan memulai nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya akan belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara penerapan yang benar di dalam kelas. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan ke depan. Ya. Menurut Pak Adi ada strategi khusus nggak untuk menerapkannya ini? Ya ada, nanti strategi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Ada strategi pembelajaran saya akan mencoba nanti melihat kebutuhan yang benar ya dari siswa saya nanti apa. Asesmen diagnostik ya Pak? Ya paling tidak melalui asesmen Ya. diagnostik nanti. Baik, terima kasih Pak Adi. Kemudian kapan kira-kira Pak Adi melakukan ini, pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya saya akan coba secepatnya Putri karena saya dari dulu sampai sekarang kan bingung menghadapi siswa seperti ini. Ya. Jadi saya akan belajar, saya akan mencoba, saya akan buat rencana pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan terapkan di kelas. Mudah-mudahan nih siswa yang 2 orang ini betah di kelas dan mau belajar ya, karena kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya benar Pak Adi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita yang beragam ya Pak Adi. Ya, benar. Menggali potensi-potensi dia. Dan diharapkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, siswa kita akan menyenangkan bagi dia belajar. Iya. Ya, jadi dia tidak keluar masuk Iya, begitu ya yang kita tidak harapkan. menakutkan teman. Iya betul begitu Pak Adi. Itu yang kita harapkan, adanya perubahan dari siswa kita. Pak Adi, menurut Pak Adi apa komitmen Pak Adi setelah Pak Adi menemukan solusinya seperti ini, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apa komitmen Pak Adi untuk selanjutnya? Baik Bu Putri.
Mungkin nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ini, dan saya yakin ini, saya sangat optimis pembelajaran ini akan berhasil terhadap siswa yang kurang mengikuti pelajaran ini. Nah, ketika nanti ini berhasil, saya akan terus melakukan itu. Saya akan komitmen bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa saya ini. Kita siswa ini kan bermacam-macam gaya belajarnya ya, termasuk yang seperti anak tadi. Kita sebagai guru nanti akan terus berusaha untuk menampung gaya belajar dan kebutuhan siswa kita. Itu kira-kira komitmen yang ingin saya lakukan, Bu Putri. Luar biasa sekali Pak Adi, saya sangat apresiasi dengan komitmen yang sudah Bapak bentuk. Kemudian kira-kira apa yang dapat saya bantu lagi Pak Adi dengan permasalahan ini? Mungkin nanti ada hal-hal yang kurang saya paham dari pembelajaran berdifferensiasi ini. Bu Putri nanti kalau bisa bersedia lagi mengobrol dengan saya, berbicara tentang banyak hal tentang pembelajaran berdifferensiasi ini. Insya Allah Pak Adi saya bersedia, mudah-mudahan saya dapat membantu Pak Adi dan pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan efisien ya Pak Adi, menjadi perubahan-perubahan sikap ke arah yang lebih baik dengan siswa kita. Insya Allah. Ya, jadi Pak Adi, apa yang kan kita sudah ngobrol gini, sudah menemukan solusi, apa yang Pak Adi rasakan? Dari awal kan saya bingung ya menghadapi siswa ini yang kurang mau belajar ini ya. Tapi dengan ngobrol dengan Bu Putri, saya sudah menemukan solusi, saya sudah menemukan jalan keluar. Saya merasa tenang. Mungkin nanti saya merasa tidak emosi lagi dalam kelas dengan dua orang ini ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini akan terlayani dengan baik. Ya, kita belajar mengontrol emosi ya Pak Ardi. Iya, jangan marah kepada siswa yang seperti itu, tapi kita merubah cara mengajar kita. Jadi apa masih ada Pak Ardi yang mau disampaikan? Masalah yang lain? Mungkin untuk saya ini kebingungan yang paling terasakan di bidang tadi ya. Dan itu sudah mulai saya rasakan tenang karena sudah menemukan jalan keluarnya. Mungkin jalan waktu ada hal-hal lain nanti yang ingin saya bicarakan dengan Bu Putri. Siap. Saya siap sekali Pak Ardi. Mudah-mudahan dengan bercerita dengan saya terbuka ya ide-ide saya sama sekali. Terima kasih Pak Ardi sudah bercerita dengan saya. Saya minta maaf nih kalau misalnya ada masukan dari saya yang berkenan. Pak Ardi. Sama-sama Bu Putri. Saya juga berterima kasih karena telah mengobrol dengan Bu Putri yang semula bingung menjadi tenang. Dan saya butuh hal-hal seperti ini sebenarnya dalam pembelajaran, terutama menghadapi siswa-siswa kita. Karena kita ingin semua siswa kita kan terlayani dengan baik ya, tidak dibeda-bedakan, tidak ada siswa ini yang berbeda, semua mau menjadi baik. Terima kasih banyak Bu Putri atas obrolan ini, sangat bermanfaat bagi saya. Ya, sama-sama Pak Ardi. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang dibicarakan, kita bisa kembali ke pekerjaan masing-masing. Mungkin di lain waktu kita bisa Oke Bu Putri. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Putri ya. Baik Bu Putri, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, gimana tadi sudah melaksanakan coachingnya ya Bu? Ya, saya sudah melaksanakan coaching tadi Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Iya. Kira-kira Ibu di sini akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu Putri, karena Ibu sudah melaksanakan coaching Ibu tadi. Ya. Yang pertama, kira-kira yang ingin Ibu tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Di mana yang sebelum tadi coaching kan sama-sama kita ketahui indikatornya ya Bu Putri. Kira-kira Ibu Putri sudah melakukannya atau belum? Sudah Bu, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur TIRPA. Yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga regenerasi, dan yang keempat tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha menghadirkan diri saya secara penuh, mendengarkan secara aktif terhadap coach saya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot di mana pertanyaan tersebut untuk memancing ide-ide dari coach saya. Nah, saya juga memfasilitasi pertumbuhan diri dari coach saya agar berkembang potensi diri dari si coach ini, Bu. Ya, bagus sekali Bu Putri. Berarti Bu Putri sudah memperlihatkan indikator yang ingin dicapai
pada saat coaching Ibu laksanakan tadi ya. Iya. Pertanyaan kedua ya Ibu Putri ya. Sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu Putri kembangkan tadi. Kira-kira yang pertama tadi kan kompetensi menggali ide-ide ya. Kira-kira kompetensi itu bagaimana menurut Ibu Putri? Sudah meningkat atau belum? Menurut saya Bu, yang saya rasakan, saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan, mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menggali ide-ide dari si coach ini. Jadi saya merasa ini sudah lebih baik dari sebelumnya Ibu. Sudah menimbulkan solusi-solusi dari si coach saya ini. Oke Bu Putri. Jadi sepenglihatan Ibu juga seperti itu. Kompetensi yang ingin Ibu Putri kembangkan tadi juga sudah terlihat. Ya, Bu. Dari Ibu Putri sudah bisa menggali ide-ide dari coach Ibu sendiri, sehingga muncullah ide-ide dari coach Ibu dalam menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Iya. Selanjutnya ketercapaian tujuan dari pengembangan Ibu Putri sendiri kepada coach Ibu apakah sudah tercapai atau belum? Ya, menurut saya Bu, memang tujuan dari coaching yang saya lakukan ini kan menemukan permasalahan yang dihadapi dari si coach ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali yang berbobot, menggali ide-ide dari si coach ini. Jadi menurut saya ini sudah tercapai Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan si coach ini sudah si coach ini telah menemukan solusi. Dia pose dulu ya, di pose. Selamat siang Bu Putri. Enggak, itu sambungan Bu. Sambungannya. Sambung tadi? Ya, tadi di pos. Sambung. Ini enggak apa-apa, lanjut aja, itu dekat ya. Oh ya, Bu Putri, kira-kira dari yang Ibu lihat dari ketercapaian kompetensi yang atau ketercapaian tujuan dari coaching yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu sudah tercapai. Ya Bu, terima kasih. Iya, jadi coachingnya tadi tujuannya sudah tercapai, di mana coachnya sendiri mampu mengeluarkan ide-idenya ya Bu Putri ya. Ya. Selanjutnya kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tadi, ternyata setelah Ibu coaching kan sudah meningkat. Nah, sekarang kira-kira apa lagi ya kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan selanjutnya? Mungkin yang ingin saya tingkatkan untuk selanjutnya itu memfasilitasi si coach ini untuk pertumbuhan dirinya lagi Bu. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa saya fasilitasi bagaimana muncul ide-ide yang lebih kreatif lagi Bu. Kemudian saya bisa menghadirkan diri secara penuh. Nah, saya juga perlu memiliki pengalaman-pengalaman yang dapat saya bagikan kepada si coach ini. Oh ya, berarti Ibu masih ingin meningkatkan kompetensi coaching Ibu dalam segi bisa memfasilitasi dari coach ya pertumbuhannya ya Bu Putri ya. Selanjutnya kesadaran penuh tadi ya Bu Putri. Kira-kira yang berdasarkan hasil coaching tadi Ibu sudah meningkatkan kompetensi dan ingin lagi meningkatkan kompetensi yang selanjutnya ya. Kira-kira mudah-mudahan kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan nantinya dengan latihan yang sering untuk melaksanakan coaching bisa meningkat hendaknya pada semua kompetensi ya Bu Putri ya. Iya Bu. Baiklah Bu Putri, sekian dulu pertemuan kita kali ini ya Bu Putri. Mudah-mudahan Ibu Putri semangat untuk melaksanakan coaching-coaching selanjutnya dan Ibu sukses dalam karir Ibu ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Terima kasih juga Ibu Bu Putri. sudah memberikan masukan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Ibu. Menjadi coach bagi teman-teman atau rekan-rekan saya atau pada siswa saya agar ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik juga bagi lingkungan saya. Iya, amin. Mudah-mudahan ya Bu Putri ya. Iya Bu. Baik Bu Putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang Bu Putri. Ya, bagaimana kabar Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak Ardi. Pak Ardi siap melaksanakan coaching? Insya Allah siap untuk Siap. melaksanakan. Jadi Bapak Ardi, saya di sini akan mencoba menilai Pak Ardi sebagai coaching dengan rubrik penilaian sudah saya siapkan. Sebelumnya Pak Ardi sudah mengetahui apa-apa saja kompetensi-kompetensi yang perlu diketahui oleh seorang coaching Pak Ardi? Ya, Ya, jadi sebagai coaching kita perlu mengetahui ada beberapa macam kompetensi sebagai coaching. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, oke. kemudian mengajukan pertanyaan Ya, dan memancing ide-ide serta memfasilitasi pertumbuhan dari coaching tersebut. Ya, Ya, Pak Ardi. benar. Kemudian untuk melakukan coaching kita juga memiliki model tirta Pak Ardi. Apakah Pak Ardi tahu apa model tirta itu? ya, saya insya Allah sudah mengetahui apa itu model cerita. Ya. Yang pertama, cerita itu adalah kita harus mencapai tujuan umumnya apa dari Ya. kita bercerita. Kemudian kita identifikasi, Ya. lalu kita tanyakan rencana ke depan generasi dari coaching kita ini. Lalu kita apakah nanti kita minta apa tanggung jawab ke depan atau komitmen yang ingin dicapai oleh coaching kita ini. Ya, benar sekali Pak Ardi. Jadi itu adalah alur cerita yang bisa kita gunakan untuk Ya. melaksanakan coaching. Kemudian hal yang perlu kita ingat juga bahwa prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi diri. Iya, iya. Baik Pak Ardi, sebelum Pak Ardi melakukan coaching, saya perlu mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya nilai terhadap Pak Ardi nanti ya Pak Ardi. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya saya perlu menanyakan beberapa hal kepada Pak Ardi. Iya, Bu Putri. Nah, dari coaching yang akan Bapak Ardi lakukan, apa yang ingin Bapak Ardi kembangkan? Baik Bu Putri, dalam coaching nanti saya ingin melihat adanya pertumbuhan Pertumbuhan diri dari peserta. pertumbuhan diri dari si coaching saya nanti. Ya. Melalui mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, sehingga muncullah ide-ide yang tumbuh dari dalam diri coaching saya ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan dihadapkan kepada saya nanti. Oh iya, dalam course benar. nanti. Baik Pak Ardi. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik lebih terkhusus ya Pak Ardi yang ingin dikembangkan? Baik Bu Putri, untuk menumbuhkan diri si coach ini tentu kita harus menstimulus ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kita untuk dia. Maka nanti Bu Putri bisa melihat nanti apakah saya sudah bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach saya nanti. Mungkin itu spesifik yang ingin saya Ya, kembangkan. itu yang ingin dikembangkan ya Pak Ardi. Kemudian dari kompetensi tersebut, apa indikatornya menurut Pak Ardi yang bisa dilakukan? Apa indikator ketercapaiannya nanti? Baik. Apa tujuannya? Nanti Ibu Putri, ketika saya mungkin sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memunculkan ide dari si coach saya, Ya. maka disitulah mungkin Ibu Putri bisa melihat bahwa saya sudah mencapai indikator kompetensinya sudah mulai berkembang gitu. Iya. Tapi kalau saya tidak berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya, berarti indikatornya belum berkembang, belum tercapai. Ya, saya berharap ya Pak Ardi melalui latihan-latihan sebelumnya pelaksanaan coaching ini dapat terlaksana dengan baik Ya. dan menjadi suatu hal tujuan yang baik dan membantu si coaching kita menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Insya Allah ya Bu Putri, mudah-mudahan melalui coaching ini nanti coaching kita ini nanti bisa menemukanlah solusi dari permasalahan yang beliau hadapi nanti. Ya, baik Pak Ardi. Jadi setelah ini Pak Ardi bisa melakukan coaching dan saya akan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan coaching yang Bapak Ardi lakukan. Ya. Baik Bu Pak Putri, Ardi. silakan nanti Bu Putri observasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama Ibu Yuni ya. Iya. Terima kasih Pak Ardi. Ya, sama-sama Bu Mudah-mudahan Putri. lancar ya Pak Ardi. Amin, amin. Halo Bu Yuni, selamat sore Bu Yuni. Selamat sore Pak.
Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Baik Pak, sehat, alhamdulillah Pak. Nah, bagaimana keadaan keluarga Bu Yuni? Keluarga alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Bu Yuni, ada apa nih? Kayaknya ada apa namanya? Ada sesuatu katanya yang mau dibicarakan ya dengan saya. Benar Bu Yuni? Benar Pak, ya ada permasalahan sedikit Pak. Dalam pembelajaran di kelas Pak. Oke. Kemarin saya masuk kelas 7 ya Pak. Pembelajaran di kelas 7 itu sekarang ini terasa sangat susah Pak. Baik. Ya. Anak-anak mengeluh kepada saya, banyak yang bilang tidak mengerti mengenai pembelajaran yang saya berikan. Tetapi sebagian anak bilang pembelajaran ibu sudah paham, tapi sebagian yang lain mengatakan pembelajaran itu sangat susah dan terasa kurang menarik gitu. Jadi permasalahan di sini ya kenapa pembelajaran saya itu kok tidak menarik bagi siswa, susah. Apalagi pembelajaran saya, mata saya kan IPA ya Pak ya. Iya, benar. Ya, jadi anak-anak merasa susah dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi itu permasalahan saya Pak. Saya takutnya nanti dalam melaksanakan ujian besok anak-anak tidak mencapai KKM Pak. Itu yang Benar, saya benar. takutkan, Pak. Ya. Apalagi pelajaran IPA ini memang susah ya Bu Yuni ya. Iya Pak. Memang dari sananya memang susah ya. Iya dari sananya memang susah. Kira-kira nih Bu Yuni, dari obrolan kita ini nanti ya, apa yang mau Bu Yuni dapatkan hasilnya dari pembicaraan kita ini nanti? Iya Pak. Kira-kira setelah saya dengan Bapak nantinya saya dapatlah solusi dari permasalahan saya ini supaya anak-anak saya nanti bisa memahami pembelajaran saya dengan baik Pak. Kira-kira saya mampu mengajarnya dengan lebih baik, nilainya nanti banyak yang di atas KKM ya Pak ya. Iya, amin. Itu yang saya harapkan nantinya Pak. Oke, mudah-mudahan tercapai ya Bu Yuni ya. Ya. Saya mau identifikasi kembali Bu Yuni. Iya Pak. Tadi Bu Yuni sudah memaparkan permasalahannya kan. Iya. Nah, namun saya ingin tanya kembali secara spesifik nih Bu Yuni. Iya. Apa permasalahan yang Bu Yuni rasakan yang paling berat gitu ya, dari permasalahan tadi yang sudah Bu Yuni uraikan tadi itu? Iya. Oh, permasalahan yang berat saya rasakan kira-kira di sini saya kebingungan Kak dalam mencari metode pembelajaran yang menarik Kak. Iya. Mencari metode pembelajaran yang menarik ya. Iya. Sebagian siswa saya bilang pelajaran saya itu membosankan. Iya. Sebagian bilang pembelajaran saya itu susah Pak. Mm-hmm. Nah, jadi di sini saya berpikir apa kira-kira ya metode yang paling bagus saya berikan supaya anak saya tuh paham dengan pembelajaran yang saya berikan Pak. Oke. Iya. Jadi Bu Yuni ya, jadi Bu Yuni ingin mencari cara yang itu lah ya. Iya. Bagaimana pelajaran IPA ini menyenangkan bagi murid-murid. Iya, betul Pak. Kira-kira Bu Yuni, selama ini model atau metode yang sudah Bu Yuni lakukan apa saja kira-kira dalam pelajaran ini? Iya. Kira-kira yang sudah saya ajarkan ya Pak ya. Mungkin kebanyakan ya saya hanya berceramah saja di depan kelas. Tanya jawab ada juga Pak. Iya. Tetapi kalau untuk berdiskusi dengan siswa itu jarang saya lakukan Pak. Nah, rasanya kalau berdiskusi dengan siswa saya tuh kok repot ya Pak ya. Saya bagi dulu siswanya menjadi beberapa kelompok. Terus juga nanti saya susah-susah juga saya membuat KPD, LKS dan mempersiapkan abang ajar dan segala sesuatunya Pak. Kok ya saya menyiapkannya itu butuh waktu dan persiapan yang sangat banyak ya Pak ya, sehingga sebelumnya saya hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab gitu. Seperti itu Pak. Baik Bu Yuni. Tadi Bu Yuni merasa bahwa pembelajaran berkelompok itu ada hambatan lah ya untuk dilakukan di kelas berarti ya, seperti itu ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Yuni ya, yang bagusnya lah selain belajar kelompok, selain ceramah dan diskusi tadi, apa kira-kira menurut Bu Yuni metode yang bagus lah yang bisa kita terapkan nanti untuk anak di IPA ini lah. Karena pelajaran IPA ini kita semua mengakui memang
ini temannya matematika nih Bu Yuni. Iya, Pak, iya. Susah. Jadi kira-kira apa nih yang metode lah menurut Bu Yuni yang bisa kita terapkan untuk anak kita ini? Iya Pak. Iya Pak. Saya pernah mendengar ya Pak ya dari teman saya. Ya. Teman saya bilang begini Pak. Ada suatu pembelajaran. Ya. Nantinya di mana anak-anak kita itu katanya senang belajar dengan kita. Di mana mereka itu ada yang sukanya melihat gambar, ada yang sukanya menonton video, Ya. dan ada juga yang sukanya itu bekerja Pak, Ya, ya. bekerja di dalam kelas atau ke depan, Ya, ya. menuliskan di depan atau mempraktikkan sesuatu Pak. Kata teman saya itu namanya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Wah, menarik itu Bu Yuni. Ya, Saya juga pernah mendengar tentang belajar berdiferensiasi itu Bu Yuni. Iya Pak. Kira-kira nih Bu Yuni, pembelajaran berdiferensiasi ini apakah menurut Bu Yuni merupakan suatu solusi atau tidak nih untuk permasalahan ini? Ya, kira-kira menurut saya itu mungkin ya Pak ya, salah satu solusi yang bagus mungkin ya Pak ya, yang Oke. akan saya lakukan. Oke, berarti sudah kita temukan satu ya. Dari apa tadi sudah dapat kita satu solusi selain dari pelajaran yang membosankan ke anak-anak tadi. Bu Yuni akan mencobakan pembelajaran berdiferensiasi lah ya. Iya Pak. Terus Bu Yuni, apa nih langkah yang akan Bu Yuni lakukan ke depannya setelah ini? Setelah tahu ada solusi pembelajaran berdiferensiasi, apa nih langkah yang mau Bu Yuni lakukan ke depannya lagi kira-kira? Iya Pak, kira-kira ya Pak ya, langkah yang bisa saya lakukan, berdiferensiasi itu mungkin artinya itu berbeda ya Pak Ya, ya. benar-benar. Kita harus membedakan mungkin cara mengajar, metode, ataupun kita akan membuat pembelajaran itu yang berbeda dalam kelas, Ya. sesuai dengan apa yang siswa inginkan Ya, ya Pak ya. benar. Mungkin siswa saya selama ini saya suruh dengan metode satu saja, mungkin mereka bosan dengan Bosan, ya. saya. Jadi sekarang kira-kira mungkin saya akan mencoba Pak dengan metode yang berbeda-beda untuk siswa Baik. saya di kelas. Luar biasa Bu Ya, Yuni. seperti itu kira-kira Pak. Sekarang kan berdiferensiasi ya Bu Yuni ya. Berarti ada berbeda nanti Bu Yuni hadapkan kepada anak-anak. Berarti anak-anak Bu Yuni ini berbeda juga nih, ya kan? Tidak sama anak itu dalam satu kelas itu. Berarti sebelum Bu Yuni mengadakan pembelajaran nanti, Bu Yuni tuh harus kenal dulu dengan siswanya semuanya. Kira-kira apa nih strategi khusus yang Bu Yuni lakukan nanti untuk mengenal siswa-siswa ini, mengenal minatnya, mengenal kebutuhannya segala macam ya. Apa rencana Bu Yuni yang mau Bu Yuni lakukan dulu sebelum mengajarkan diferensiasi ini? Oh iya Pak, berarti itu penting sekali ya Pak ya. Sebelum saya memberikan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, Ya. berarti saya harus mengetahui dulu ya Harus Pak ya, mengetahui dulu. anak-anak ini mana yang sukanya dengan gambar, Ya. mana yang sukanya dengan video dan suara-suara, Iya, atau seperti yang itu. sukanya dengan bekerja langsung Bergerak-gerak ya Pak. dia. Oh iya Pak, kira-kira saya ingin melaksanakan apa dulu Pak mungkin survei ya survei karakter anak Pak. Ya. Untuk mengetahui gaya belajar anak mungkin ya Pak ya. Nanti mungkin saya akan membuat angket. Ya. Nanti anak saya suruh mengisi. Ya. Nanti akan saya identifikasi anak saya nanti Pak, mana yang sukanya dengan yang gambar atau medianya dengan video atau dengan praktek. Iya. Mungkin itu yang akan saya kerjakan nanti Pak, mengadakan survei atau mengetahui kebutuhan anak dulu Pak. Ya, berarti Bu Yuni pada intinya Bu Yuni nanti mau memetakan ini ya, memetakan siswanya ya, dalam rangka Bu Yuni nanti memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nih Bu Yuni, sekarang kan sudah belajar nih semester ini. Kapan rencana nih Bu Yuni mau memulai solusi ini? Oh iya Pak, kira-kira dalam waktu dekat lah Pak, karena saya merasa takut nanti Pak kalau saya lama-lama menggunakan teknik yang saya itu saja, nanti bisa-bisa anak saya nanti tidak mencapai KKM Pak. Jadi mulai dalam minggu ini lah Pak,
saya berusaha nanti akan membuat langsung angketnya. Ya. Selanjutnya akan saya buat perangkat pembelajarannya mungkin ya Pak ya. Bagaimana RPP yang berdiferensiasi itu. Ya. Nah, setelah itu nanti saya akan mencoba menyiapkan bahan-bahannya seperti bahan ajarnya dan medianya dan segala macamnya Pak. Yang kira-kira dalam waktu dekat atau minggu ini lah Pak. Kayaknya luar biasa nih. Sepertinya kalau apa yang Bu Yuni rencanakan ini terlaksana, sepertinya siswanya akan luar biasa ini. Karena pembelajaran IPA ini seperti yang kita bilang tadi, jarang ya orang yang suka ya. Tidak semua orang suka IPA, kebanyakan orang suka IPS ya Bu Yuni ya. Nah, mudah-mudahan solusi dari pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Yuni sodorkan tadi adalah menjadi jalan keluar dari permasalahan selama ini. Kira-kira Bu Yuni, apa nanti indikator bahwasanya kegiatan solusi yang Bu Yuni tawarkan ini dikatakan berhasil? Kira-kira apa nanti Bu Yuni? Iya Pak, bisa nanti Pak pembelajaran saya itu saya katakan berhasil kalau seandainya nanti siswa saya tadi yang mulanya tidak suka dengan belajar IPA, bosan, sekarang menjadi menarik bagi dia pelajaran IPA saya itu. Selanjutnya nanti terlihat dari nilai anak saya, KKM-nya meningkat hendaknya Pak. Ya, mudah-mudahan. Di atas KKM lah nilai anak-anak saya besok di ujian semester. Mungkin kira-kira itulah indikatornya. Setelah saya mencobakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak, akan terlihatlah seperti yang saya harapkan seperti tadi Pak. Mudah-mudahan ya Bu Yuni. Saya juga berharap Bu Yuni nanti berhasil dalam pembelajaran berdiferensiasinya. Nah Bu Yuni, kira-kira dalam menerapkan ini Bu Yuni butuh seseorang nggak untuk mendukung Bu Yuni atau rekan sejawat atau segala macam, butuh nggak kira-kira Bu Yuni? Ya itu butuh sekali mungkin Pak. Saya perlu mungkin dukungan atau saran atau ilmu mungkin ya Pak ya. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi yang bisa memberikan pemahaman kepada saya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Ya baik. Mungkin saya akan meminta pemahamannya mungkin dari guru senior itu Pak, di sekolah saya mungkin ada Pak. Guru senior yang sudah mencoba berdiferensiasi ya. Iya. Nanti saya akan menemui ibu itu Pak. Saya akan belajar dari ibu itu bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang baik Pak. Ya, mudah-mudahan Bu Yuni dapatlah pelaksanaan berdiferensiasinya dengan lancar. Ini yang selanjutnya, yang terakhir nih Bu Yuni, pertanyaan saya nih. Bu Yuni sudah nggak bosan kan dengan pertanyaan saya? Nggak bosan Pak. Ya baik Bu Yuni, terakhir nih, kira-kira komitmen Bu Yuni ke depan nanti, seandainya pembelajaran solusi yang Bu Yuni sodorkan berhasil, bisa membuat anak meningkat minat belajarnya, kira-kira komitmen ke depan lagi Bu Yuni, apa kira-kira yang ingin Bu Yuni lakukan? Iya, komitmennya ke depan ya saya akan berusaha mengganti metode pembelajaran saya dengan yang berdiferensiasi Pak. Saya akan meninggalkan lagi metode pembelajaran yang biasa, yang mana anak-anak saya nanti tidak terlihat di sana perbedaan cara Pak, pemberian pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sekarang saya ingin ke depannya kebutuhan siswa saya itu terpenuhi seluruhnya Pak. Ya, mana yang butuh mereka yang suka dengan belajar video, diberikan video. Diberikan video yang menarik Bapak ya. Yang suka bekerja praktikum akan saya berikan praktek langsung, akan saya carikan nanti apanya Pak, praktikum. Dan selanjutnya yang memang masih suka dengan berceramah, saya tetap menggunakan metode ceramah. Baik Bu Yuni. Terima kasih nih Bu Yuni, saya sudah diajak ngobrol sama Bu Yuni. Terakhir Bu Yuni, kira-kira Bu Yuni setelah pembicaraan kita ini, apa nih perasaan Bu Yuni yang Bu Yuni rasakan? Perasaan saya tentunya sangat senang sekali Pak. Setelah berbincang-bincang dengan Bapak kali ini, tadi saya bingung kan Pak, nggak tahu saya gimana caranya menghadapi anak-anak saya yang tidak suka dengan belajar IPA. Tapi
setelah saya berbicara dengan Bapak tadi, terbuka pikiran saya, di mana saya harus menggunakan metode yang berbeda ya Pak ya. Jadi perasaan saya sangat senang, lega, saya terbantu lah sama pembicaraan kita hari ini Pak. Alhamdulillah ya Bu Yuni kalau begitu. Alhamdulillah, Pak. Nah Bu Yuni, kira-kira masih ada lagi nih yang perlu dibicarakan atau bagaimana ini? Kira-kira itu yang tadi yang mau dibicarakan Pak, yang sudah semuanya terjawab Pak apa saya. Baik Bu Yuni, senang ngobrol dengan Bu Yuni. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu Yuni. Iya Pak, mudah-mudahan Pak. Oke Bu Yuni, karena saya masih ada keperluan lain, lain waktu kita ulangi ngobrol kita dan saya pergi dulu Bu Yuni. Mudah-mudahan Bu Yuni berhasil dengan pembelajaran berdepresiasi. Oh iya, makasih Pak. Baik Pak Ardi, Pak Ardi sudah selesai melaksanakan coachingnya. Sudah selesai, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Iya, saya juga melihatnya dan mengamatinya Pak Ardi. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Ardi. Bagaimana perasaan Pak Ardi sekarang? Alhamdulillah Ibu Yuni tadi sudah menemukan ya solusinya. Saya juga ikut senang melihat beliau seperti itu. Iya, Pak Ardi. Tadi kita di awal kegiatan sebelum melakukan supervisi coaching, kita sudah berbincang-bincang sebelumnya ya Pak Ardi. Ada beberapa hal yang ingin Pak Ardi kembangkan Ya, ya Pak Ardi. Nah, baik Pak Ardi, dari apa yang Pak Ardi lakukan gitu ya, menurut Pak Ardi apa-apa saja yang sudah terlaksana? Alhamdulillah tadi ya, saya sudah melihat adanya sudah bertumbuh dalam diri coach saya solusi dari. Kemudian saya juga rasanya sudah berhasil tadi ya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sehingga menemukan ide-ide dari dalam diri coach saya. Iya, luar biasa sekali Pak Ardi. Jadi, apakah indikator-indikator yang tadi Pak Ardi sampaikan juga sudah tercapai? Alhamdulillah rasanya sudah tercapai. Baik, luar biasa sekali. Nah, apakah tadi Pak Ardi ada merasa ada sesuatu yang belum tercapai dari coaching yang dilaksanakan? Mungkin yang belum tercapai adalah mungkin tadi mungkin masih ada ide-ide karena hanya satu solusi dari yang dari diri coach saya. Mungkin dari dalam diri coach itu masih ada sebenarnya ide-ide yang belum saya gali. Itu mungkin yang belum terlalu banyak menggali dari diri coach saya. Tapi sejauh ini saya melihat Pak Ardi, apa yang Bapak Ardi lakukan sudah luar biasa sekali, sudah memunculkan ide-ide kreatif dari si coach Bapak ya Pak. Dari saya yang amati, Pak Ardi kan tadi kita sudah membahas sebelum coaching, Pak Ardi ingin mengembangkan kompetensi dapat memunculkan ide-ide kreatif melalui pertanyaan berbobot dari coach Bapak ya. Dan saya melihat itu sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berkembang dan justru menurut saya luar biasa sekali Pak Ardi. Pak Ardi juga sangat luar biasa sekali menanggapi apa yang disampaikan oleh Coach, menyambung lah ya Pak dari apa yang Coach sampaikan dengan tanggapan yang Bapak berikan. Ini menurut saya sangat luar biasa. Kemudian Bapak juga mengikuti setiap tahap-tahap yang sudah kita rancang dengan alur YK tadi. Kemudian Pak Ardi, kalau boleh saya tahu Pak Ardi, kira-kira nih Pak Ardi, kompetensi apa lagi yang ingin rasanya Pak Ardi kembangkan lagi? Mungkin Bu Putri, untuk coaching ke depannya, saya akan berusaha lagi untuk mengembangkan kompetensi yang menentukan ide-ide dari dalam diri coach saya, sehingga banyak keluar ide, tidak hanya satu solusi saja. Sehingga coach yang mempunyai masalah, yang bingung dengan pembelajarannya lebih tersegarkan oleh kita. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan ke depan. Iya, luar biasa tadi. Jadi kita berharap ya Pak Ardi, dengan coaching ini kita dapat membantu rekan kita atau bawahan kita atau siswa kita menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Tentu kita harus juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali ide-ide dari si coach itu. Benar sekali. Seperti itu. Jadi ketika setelah kita melaksanakan coaching ini, si coach ini dapat segera melaksanakan aksinya ya Pak Ardi. Segera melakukan apa yang menjadi solusi gitu ya. Iya, benar sekali Pak Ardi. Jadi kita melaksanakan coaching, si coach langsung beraksi. Langsung beraksi. Jadi luar biasa sekali Pak Ardi. Saya sangat senang sekali saya sudah melihat
melihat perkembangan dari apa yang Bapak Adi lakukan, sudah memunculkan ide-ide, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya berharap untuk kedepannya mungkin kita bisa lebih baik lagi ya Pak Adi, dapat membuat pendidikan di sekolah kita khususnya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi demikian mungkin Pak Adi kegiatan kita hari ini. Saya sudah melaksanakan penilaian terhadap coaching yang Bapak Adi lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat saya ya Pak Adi. Saya terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Adi. Sama-sama Bu Putri, saya juga senang melakukan coaching ini dan alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik, saya juga sangat senang sekali Bu Putri. Terima kasih banyak. Ya baik Pak